Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepadanya di mana sampai saat ini kita masih tetap diberi kesehatan, masih tetap diberi kemudahan sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, baca Quran dan lain sebagainya. Salat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Kita akan melanjutkan yaitu surat Al-Baqarah ya. Kemarin sudah sampai ayat yang ke-200-an ya. 204 sudah, tapi kita akan ulang dari 204. 204, 25 ya. 204 sudah. Oh, maksudnya 208 ya. 208. Ya. Sampai itu kemarin ya. 208. Ya, kita baca bersama-sama ayat Al-Baqarah ayat 208. Kita mulai tahu sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin.
فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Ya, saya kira itu dulu ya. Kita ulang sebentar. Saya terjemahkan dulu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian, fisilmi, ke dalam agama Islam, kafah, secara sempurna. Wala tatabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwati syaiton, langkah-langkah setan. Innahu, sesungguhnya dia, lakum, bagi kalian, adun, musuh, mubin, yang jelas. Ya. Fa in zalaltum, maka apabila kalian tergelincir mim ba'dima, setelah ja'atkum, datang kepada kalian, al-bayinat, yaitu keterangan, penjelasan, fa'lamu, maka ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, azizun, maha perkasa, hakimun, bijaksana. Ya. Ya, kita mulai dari itu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, udkhulu, masuklah, fisilmi. Silmi itu artinya Islam. Bisa silmi, bisa salmi. Di situ apa? Salmi atau silmi? Di situ. Rata-rata silmi. Ya. Fisilmi. Ya. Silmi itu fi jami'i syara'ihi, maksudnya seluruh syariatnya. Ya, jadi kalau udah masuk Islam ya sudah masuk 100% begitu. Kan sudah ikrar, sudah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ya sudah, ikuti Islam, maksudnya seperti itu. Kalau sudah beriman. Nah. Oh, ayat ini turun kemarin apa ayat ini? Nah, ayat ini turun kepada siapa kemarin ya? Ya, kepada orang Yahudi, namanya Abdullah bin Salam. Nah, jadi ayat ini turun karena ada kasus, ada seorang tokoh Yahudi, seorang ulama Yahudi, dia masuk Islam, namanya Abdullah bin Salam. Dia sudah masuk Islam, tetapi apa? Ketika dia masuk Islam, dia masih mengagungkan hari Sabtu. Kan agama besaran Yahudi apa? Hari Sabtu kan? Nah, dia sudah masuk Islam. Tapi sudah masuk Islam masih mengagungkan hari Sabtu. Kalau kita kan Jumat ya. Maka kadang-kadang ada orang-orang yang dia itu masuk Islam masih membawa apa? Tradisi, ajaran-ajaran peninggalan agama yang lalu. Nah, termasuk ini Abdullah bin Salam ini. Yahudi itu kan salah satunya apa? Hari rayanya adalah hari Sabtu, tidak boleh apa?
bekerja mencari uang di hari Sabtu, tidak boleh kan? Pokoknya dari pagi sampai sore tidak boleh. Dulu pernah kita bahas, tapi ternyata dilanggar. Dan mereka itu ada Yahudi yang dia itu tinggal di pinggir pantai, kerjaannya nelayan. Ingatkan yang dulu, kita mengulangi dulu. Nah, ketika hari Sabtu mereka tidak boleh turun laut. Akhirnya mereka pintar juga. Ya sudah, hari Sabtu kita tidak boleh turun laut. Jumat sore masang apa? Jebakan ya. Karena ya namanya ujian. Ujian itu biasanya kalau kita pas lagi ibadah itu dunia itu datang. Misalnya orang jualan. Ya, pas lagi jualan rame-rame datang azan. Nah, kan begitu kan? Ujiannya kan seperti itu. Coba. Ya. Makanya kan dalam Islam apa? Dalam Islam itu tidak sah jual beli ketika azan sudah berkumandang hari Jumat. Haram ya. Sah, jual beli sah tapi berdosa. Jadi misalnya kita jualan sudah azan Jumat, kok masih melayani pembeli, maka itu haram. Tapi sah jual belinya. Kenapa? Karena laki-laki wajib sholat Jumat. Beda kalau perempuan. Perempuan kan tidak wajib Jumat kan? Iya, karena kan perempuan tidak wajib Jumat masalahnya. Ya, tidak masalah, sah. Ya. Ini secara fikih ya, maksudnya fikih secara fikih. Ya, secara fikih. Nah, ini sama juga orang Yahudi. Saya itu juga punya temen ya, dulu jualan nasi goreng. Tapi biasanya nasi goreng itu rame-rame pas waktu Isya itu ya. Maghrib Isya itu pas rame-ramenya kan begitu. Repot juga dilema ini. Mau ditinggal sholat, nanti banyak pelanggannya, gitu kan? Mau dilayani, ini sudah waktunya sholat, dilema. Ya enaknya punya anak buah ya, punya anak buah. Tapi kalau mau tawakal ya sudah. Ada juga beberapa tempat itu saya lihat itu di Jawa itu atau di mana, memang ketika waktu sholat silahkan. Waktu sholat tutup dulu, tutup. Ada seorang ustadz di Malang itu, dia langganan beli kue untuk dibagi-bagi. Hari pas Ramadan dia itu selalu membeli kue kayak jenang itu kan. Nah itu ustadz ini punya langganan, ibunya ustadz ini punya langganan. Nah satu saat dia beli situ untuk apa? Untuk buat takjil dibagi-bagi nanti di rumah. Pas datang ke situ pas waktunya sholat. Akhirnya sama penjual kue itu mengatakan ini sudah waktunya sholat, saya mau sholat ke masjid. Kalau bapak mau beli silakan beli sebelah di sana di sana tidak tutup. Nah, ini penjual ini tidak masalah walaupun langganannya ustadz tetap dikatakan seperti itu. Ya ini artinya apa? Nah orang-orang yang imannya mungkin sudah tawakalnya kepada Allah itu luar biasa. Rezeki itu bukan dari pembeli, tapi rezeki itu dari Allah gitu ya. Ya, maka kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya sama ini. Abdullah bin Salam dia sudah masuk Islam. Tapi masih mengagungkan hari Sabtu. Ini sebentar lagi Natal tahun baru ya. Sudah masuk Islam gitu kan. Ya untung-untungnya ya jangan sampai ikut merayakan kan hari besar kan begitu kan. Kecuali kalau mungkin dulu bekas orang Kristen atau Nasrani itu masih wah ya masuk Islam tapi masih kepengen gitu wajar saja ya wajar. Abdullah bin Salam juga sama. Maka di sini apa? Ketika dia sudah masuk Islam ya kemudian dia juga masih membenci onta. Ingat kalau tidak salah Bani Israel itu diharamkan makan unta, tidak boleh, ya kan? Sementara di dalam Islam boleh halal kan? Nah ini Abdullah bin Salam masih seperti itu. Abdullah bin Salam itu sudah masuk Islam, tapi masih mengagungkan hari Sabtu dan masih membenci unta, ya. Maka apa? Turunlah ayat yang kita baca tadi.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu masuklah kalian fisilmi, ke dalam agama Islam kafah. Itu hal apa yang namanya? Yaitu ya semuanya. Kalau sudah masuk Islam ya sudah, ganti hari Jumat. Maka luar biasanya, maka kalau zaman dulu orang-orang itu hari Jumat betul-betul libur. Dan mereka ke masjid itu jam berapa? Jam 8, 9 sudah ke masjid. Zaman dulu ya. Karena memang hari libur untuk ibadah. Hari jam 7, 8 itu sudah berangkat ke masjid. Nah, kalau kita ya ngapain ke masjid ya? Ya, nanti pulang lagi, mandi baru ke masjid lagi. Karena tidak biasa ya, tidak biasa. Sekarang itu kita ke masjid ya kalau sudah azan baru ke masjid. Ya, bahkan di beberapa tempat itu khotib sudah naik, sudah assalamualaikum, jamaahnya masih beberapa orang. Nanti penuh-penuh itu kalau sudah tengah khutbah atau sudah mau selesai baru penuh. Sekarang ya, beda. Wala tatabi'u khutuwat, dan janganlah kalian mengikuti khutuwat, langkah-langkah itu jalan-jalan asyaiton, yaitu setan. Ya. Karena apa? Karena setan itu kalau dia tidak bisa menggoda 100% kita, ialah 90%. Kalau kita tidak bisa juga 90%, 80%. Kalau dia tidak mampu 80% berapa? 70. Kalau tidak bisa menggoda 70 berapa? 60. Tidak bisa menggoda 60 berapa? 50. Sampai betul-betul apa? Ngikuti walaupun sedikit. Itu setan. Maka setan tidak ada putus asa. Kalau kita kan bisa putus asa aja ya. Iya kan? Ini setan itu seperti itu. Jadi makanya ada berapa? Pertama, setan itu pakai trik-trik. Orang tuh disuruh berbuat syirik. Syirik itu menyekutukan Allah. Kalau sudah syirik ya sudah. Nanti dia belum bertobat mati masuk neraka. Syirik ya. Syirik. Karena kalau sudah syirik sudah jadi teman setan nanti di neraka. Ya kan? Kalau sudah syirik dia mati, belum bertobat ya sudah kekal di neraka. Itu targetnya setan. Tapi kalau dia tidak bisa berbuat syirik, sudah. Ya sudah, dia susah memang berbuat syirik. Dia susah untuk menyembah pohon, dia susah untuk takut kepada gunung dan sebagainya. Ya sudah, kita goda dengan berbuat apa? Berbuat dosa besar. Bunuh, zina, minum khamar, itu kan besar-besar. Ya tidak mau syirik, ya sudah tidak apa-apa tidak syirik. Tapi minimal dia mau berbuat dosa. Sekarang dosa apa yang tidak ada dilakukan oleh orang Islam? Zina ada. Ya bahkan apa? Rapi ya, sekarang itu perzinahan yang rapi. Kemudian juga ada organisasinya, ada ketuanya. Nah, itu berarti kesuksesan setan itu, luar biasa itu. Bahkan rata-rata ya orang Islam juga ini, pelakunya kan. Pelakunya orang Islam. Ya. Kalau tidak mau berbuat apa? Minum khamar juga. Minum khamar kan juga berbuat dosa kan, besar kan? Minum khamar coba. Ada enggak orang Islam minum khamar? Ada. Ya kan? Tetap ada. Nah, karena setan tidak pernah berhenti gitu loh. Setan itu tidak pernah berhenti. Ya kalau bapak-bapak yang di sini itu tidak mungkin diajak-ajai ayo ke zina, ayo minum khamar, enggak ya. Enggak. Enggaknya sudah kuat-kuat ini di sini nih kan gitu. Tapi nanti lewat pintu lain gitu kan. Pintu lain. Karena setan itu paham. Oh dia itu kalau digoda untuk zina tidak mau. Nanti tapi dia lemah di sisi yang lain bisa. Gitu. Ya, jadi berbuat dosa besar. Karena apa? Karena dosa besar itu kan di bawah dosa syirik. Ya, orang yang berbuat dosa besar, walaupun nanti dia itu belum bertaubat, tapi ada kemungkinan dia itu akan diangkat dari neraka, walaupun dia melakukan dosa besar, bunuh, zina, ya kan, dan sebagainya.
Mungkin nanti dia disiksa, mungkin juga, tapi bisa diampuni. Toh akhirnya tetap masuk surga. Nah, kalau seperti itu tidak bisa, langkah-langkah setan ya, langkah-langkah setan. Maka ya sudah, ternyata dibujuk untuk bersirik, sehingga melakukan sirikan tidak bisa. Kemudian melakukan dosa besar juga, susah ini orangnya ini, taat betul dia, ya kan? Ya sudah, dengan dosa kecil, dosa yang remeh, yang kita anggap remeh itu loh. Sehingga kadang-kadang enggak apa-apa, ini kan dosa kecil. Nah, dosa kecil. Dosa kecil. Dosa kecil itu apa ya? Ya dosa kecil itu, lihat istri orang. Ya, kalau lihat auratnya dosa ya. Ya, kalau lihat ya termasuk apa namanya dosa juga ya. Dosa kecil. Pokoknya dosa kecil itu ya yang kita anggap remeh lah. Ya. Kalau ghibah itu dosa besar atau kecil? Ghibah. Gosip, membicarakan orang lain, besar atau kecil? Besar. Wallahualam ya besar. Kenapa? Karena ada ancamannya. Orang yang ghibah itu ibarat orang makan bangkai. Dan di akhirat nanti apa? Betul-betul ada yang mengatakan dia makan bangkai. Jadi nanti di akhirat dia betul-betul makan bangkai. Di neraka, makan bangkai. Makanya di anu kan juga seperti itu. Makan bangkai. Ya. Nah, kalau ternyata dia sudah melakukan dosa kecil tidak bisa, syirik tidak mempan, dibujuk melakukan dosa besar dia tetap tidak bisa, malah tambah rajin sholatnya. Terus dosa kecil juga tidak mau, dia tidak mau hibah, tidak mau macam-macam. Setan tidak putus asa. Akhirnya disuruh untuk melakukan perbuatan yang makruh atau mubah. Perkara yang mubah tapi berlebih-lebihan. Mubah boleh, makan boleh enggak? Makan boleh. Makan nasi boleh enggak? Boleh. Tapi nanti setan bujuk supaya berlebih-lebihan. Sehingga ada kan kasus orang apa namanya itu bikin konten mukbang gitu ya. Nah, mukbang bikin konten makan berapa jam akhirnya meninggal dunia kan? Meninggal dunia. Nah itu kalau itu orang-orang kafir memang ya, orang kafir ya, orang kafir perempuan gitu. Nah mubah tapi nanti mubah itu melalaikan yang wajib. Nah itu misalnya hobi main sepeda. Main sepeda itu kan mubah hukumnya kan, tapi nanti sampai waktunya sholat lewat, nanggung ini ya kan. Nah itu berarti apa? Nah, itulah lewat situ. Maka wala tatabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Maka memang harusnya itu kita itu waspada setiap saat. Karena setan tidak pernah istirahat menggoda kita, ya enggak? Ada yang berkata, wahai saya, apakah setan itu istirahat? Saya mengatakan, kalau setan istirahat kita tenang. Kita juga istirahat. Setan tidak istirahat siang malam menggoda kita. Setan tidak pernah istirahat. Ya. Maka betul-betul setan itu kerja setan mungkin lebih keras daripada kita ya. Nah, makanya berhasil kan setan itu berhasil menggoda manusia. Ada akhirnya orang membunuh, ada orang merampok, ada orang berzina, kalau sekarang ya selingkuh, ya kan, apalagi gosip tadi, mencuri, korupsi, itu kan siapa? Setan kan? Itu setan yang ngajak-ngajak, berarti kan setan. Makanya setan nanti ketika ketemu di neraka, maka orang mengatakan, ya Allah, berilah kepada setan ini siksaan lebih berkali-kali dari kepada saya. Kenapa? Karena dia ngajak saya. Setan mengatakan, ya Allah, saya itu tidak maksa mereka suka rela, ya kan? Coba,
Setan tuh maksa enggak kita berbuat syirik? Setan maksa enggak ketika orang berbuat zina? Kan enggak dipaksa sama setan kan? Orang minum khamr dipaksa oleh setan? Enggak juga kan? Maka setan juga gitu. Ya Allah, saya itu cuma ngajak, saya enggak maksa mereka. Jadi berlepas diri. Sekarang aja setan tuh sok akrab, sok teman, gitu kan? Tapi nanti ketika sudah mati sama-sama masuk kampung akhirat, neraka, sudah berlepas diri, saling tuding menuding. Kamu gara-gara kamu, ya kenapa kamu mau, kan begitu. Maka di sini wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu, sesungguhnya setan, lakum, bagi kalian, aduun, musuh mubin yang nyata. Musuh yang nyata. Jadi musuh kita siapa? Setan. Musuh yang nyata. Sudah. Maka jadikan setan itu sebagai musuh, bukan teman. Selanjutnya, fa in jalaltum, maka jika kalian tergelincir, ya, milsum, kalian berbuat dosa, ya, namanya orang kan bisa tergelincir ya. Tergelincir itu sengaja atau tidak? Tidak sengaja ya. Tergelincir, terpleset itu kan tidak sengaja. Siapa orang mau sengaja terpleset? Saya nanti mau jalan ke sana, biar apa? Biar terpleset, tidak juga kan? Nah, kita itu bisa, orang beriman itu ketika jatuh ke dalam perbuatan dosa itu namanya tergelincir. Tidak ada niat gitu loh. Ya tadi, melihat istri orang gitu ya. Nah, melihat istri orang tergelincir atau ada niat itu? Ya, kalau ada niatnya bukan tergelincir ya. Ya, panas. Ya, jadi tergelincir gitu bisa. Bahkan yang namanya orang bertakwa itu bukan berarti orang tidak pernah berbuat dosa. Ya kan? Orang yang rajin masjid, apakah akhirnya hanya dia tidak pernah berbuat dosa? Jangan ngira. Tidak ada. Ya. Orang sudah rajin sholat, baca Quran, apakah dia terus tidak pernah berbuat dosa? Besok-besoknya belum tentu juga. Belum tentu. Ya. Karena bisa jadi ya kita tergelincir tadi. Hilaf. Bahasa sekarang apa? Hilaf kan gitu kan? Hilaf bisa. Karena tidak ada yang bisa selamat yang namanya dari kesalahan. Sekelas ulama pun gitu kan, bisa saja tergelincir, bisa. Nabi Adam aja tergelincir, ya kan? Ya kan Nabi kan? Iblis juga sama, tapi beda. Ketika iblis itu melakukan kesalahan dan dia sadar itu salah, dia tidak bertobat. Beda dengan Nabi Adam. Ketika tahu dia melakukan kesalahan, dia baru sadar, oh ternyata salah, ini saya sudah tahu tidak boleh. Adam kan sudah tahu ini tidak boleh, silakan makan apa saja, tapi jangan dekati satu pohon ini. Kan sudah tahu Nabi Adam kan, istrinya juga sudah tahu. Tapi kok ya ternyata karena pinternya setan akhirnya bisa melanggar kan begitu. Nah, itu tergelincir. Mungkin kita juga sudah tahu, oh ini dosa tidak boleh. Ini tidak boleh, ini haram kan begitu kan. Tapi karena setan ini terus bisik-bisik terus, akhirnya oh iya terjadi kan begitu. Tergelincir kan. Tapi Adam kemudian langsung bertaubat. Nah, maka di sini ayatnya mengatakan fa in jalaltum, maka apabila kalian tergelincir, ya, mimba dimaja'at kumul bayinat, setelah datang kepada kamu keterangan. Kita sudah tahu, sudah masuk Islam, tahu namanya zina itu haram, namanya khamr itu haram, judi itu haram. Tapi bisa saja tergelincir juga. Bisa saja tergelincir. Maka di sini ya setelah datang kepada kalian hujah Allah, hujah yang nyata, yang jelas,
Fa'lamu maka ketahuilah annallaha sesungguhnya azizun maha perkasa. Apa? Tidak ada yang melamahkannya sedikit pun, ya. Hakimun, ya Allah maha bijaksana di dalam penciptaannya. Jadi tergelincir itu ya terpeleset tidak sengaja. Kayak orang jalan, dia sudah berpikiran tidak mungkin jatuh, ternyata ada kulit pisang keinjek. Itu dalam kehidupan dunia juga bisa seperti tergelincir. Ini jalan tuh. Maka kalau orang yang seperti apa bertaubat. Kenapa kok bisa ya? Bisa saja. Ya. Satu sisi apa? Satu sisi untuk memberitahu kepada kita bahwa kita itu bukan nabi, gitu. Bukan nabi, kita itu manusia biasa. Kita itu manusia biasa. Kita itu ada nafsu. Setelah ada nafsu ada setan kan. Nah, kalau nafsu ditunggangi setan, nah sudah, nanti jadi rusak. Tapi kalau nafsu tidak ditunggangi setan, tapi nafsu itu disesuaikan di syariat, bukan dosa tapi pahala. Dalam hadisnya kan ada. Rasulullah mengatakan dalam hadis Arba'in Nawawiyah, tidak salah ya, dikatakan sungguh salah seorang di antara kalian melampiaskan syahwatnya kepada istri kalian akan mendapatkan pahala, kan begitu kan? Pahala. Bersenang-senangan dengan istri mendapatkan pahala. Maka ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, mosok kita itu melampiaskan syahwat dengan istri kok dapat pahala? Bagaimana kok bisa kan begitu? Maka Rasulullah mengatakan, coba jika dia itu melampiaskan kepada bukan istrinya, dosa enggak? Dosa. Nah begitu pula, ketika dia melampiaskan kepada istrinya, maka dia dapat pahala. Maka nafsu itu apa? Kalau sesuai dengan syariat, sama-sama, bedanya apa? Zina dengan nikah, bedanya ada bedanya enggak? Zina sama-sama laki perempuan. Ya, misalnya jima juga sama laki-laki perempuan. Yang membedakan apa? Akadnya tadi kan, akad. Maka yang satu itu menikah dapat pahala, yang satu zina atau selingkuh mendapatkan dosa. Sama-sama nafsu kan? Sama-sama nafsu. Yang berzina pakai nafsu enggak? Ya pastilah, masa berzina ada nafsunya kan gitu. Enggak bisa berzina kalau orang enggak punya nafsu itu, ya kan? Ya, zina. Nah, orang nikah itu ada nafsunya enggak? Ya ada, kalau enggak ada nafsu enggak ingin nikah. Kenapa nikah kan begitu? Nah, makanya nanti dalam fikih itu kalau orang itu misalnya mau nikah tapi dia tidak mampu, salah satu arti tidak mampu itu tidak apa? Tidak mampu apa namanya? Tidak mampu tidak mampu fisiknya kan begitu. Nah, ini juga kan tidak boleh. Nah, nanti kasihan istrinya, ya kan? Kasihan istrinya. Dan itu juga boleh ya, nanti ketika dalam fikih seorang istri boleh mengajukan gugatan cerai kepada suaminya ketika suaminya tidak bisa menafkahi batinnya. Karena salah satu tujuan nikah itu kan begitu. Ya. Tapi kalau tidak salah itu nanti diberi waktu dulu, diberi waktu untuk pengobatan terapi dulu. Kan? Nah, kalau sudah dicoba terapi kok tidak bisa, baru apa? Sudah. Nah, ya, jadi nafsu. Makan kita kan nafsu, makan itu kan nafsu kan, sama. Maka nafsu itu tidak untuk dimatikan, tapi apa? Nafsu itu untuk ditundukkan. Kalau tidak ditundukkan ya sudah, seperti kuda lepas ya. Sana kemari kan begitu. Karena apa? Kan ada satu ajaran yang akhirnya nafsu itu malah dimatikan. Ini kan menyalahi kodrat ya. Tidak ada dalam Islam itu namanya kerahiban, tidak ada. Hanya laki-laki fokus ibadah, perempuan fokus ibadah, tidak nikah, tidak ada. Justru dalam sejarah yang menyalahi kodrat seperti itu malah terjadi apa? Terjadi kerusakan, penyimpangan.
Di dalam Islam tidak ada istilah kerohiban, tidak ada. Tidak ada. Fokus ibadah. Dulu kan ada 3 orang ya. 3 orang bertanya kepada Aisyah, bagaimana ibadahnya Rasulullah? Maka Rasul Aisyah mengatakan, ibadahnya Rasulullah itu seperti ini, seperti ini. Hanya 3 orang ini yang bertanya kepada Rasulullah kan bilang, kalau begitu saya tidak akan nikah. Saya akan beribadah terus. Kalau nikah itu nanti terganggu. Ya kan? Harus ngurus istri, nanti punya anak, nanti sholatnya terganggu. Ya kan? Yang satu lagi, ya, kalau begitu saya tidak akan saya akan berpuasa terus menerus, tiap hari puasa terus menerus. Karena tidak sebanding dengan ibadahnya Rasulullah. Yang satu lagi apa? Saya kalau malam tidak akan tidur, saya akan sholat terus menerus. Akhirnya Rasulullah mendengar, dipanggil mereka. Kaliankah yang mengatakan ini? Iya. Apa kata Rasulullah? Aku ini orang yang terbaik. Aku orang paling bertakwa di antara kalian. Tapi apa? Aku tidur di waktu malam. Aku kadang-kadang puasa juga, kadang tidak puasa. Rasulullah itu kadang-kadang kalau ke rumah Aisyah, tanya, ada makanan enggak? Enggak ada, puasa. Tapi kalau ke rumah ada makanan, enggak ada, Rasulullah makan akhirnya. Yang terakhir apa? Aku ini juga menikah. Bahkan isinya berapa? Rasulullah yang terbaik itu bukannya cuma 1 sampai 9, kan begitu. Itu orang yang terbaik. Jadi dalam Islam itu tidak ada istilah kerohiban. Bahkan apa? Rasulullah itu akan bangga nanti ketika di akhirat umatku itu paling banyak, kan begitu ya? Paling banyak. Kita itu bisa membanggakan Rasulullah dengan apa? Dengan sholat kita, dengan puasa kita, baca Quran kita. Ya kalau itu tidak bisa ya mungkin dengan apa? Banyak anak itu kan membanggakan juga kan? Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah apa tadi, wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Dan ingat bahwasanya walaupun kita itu sudah masuk Islam secara kafah, tapi bisa saja tergelincir. Doanya kita ya apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, itu dirutinkan. Kan? Dirutinkan terus. Pokoknya doa. Gitu. Karena salah satu yang bisa melindungi kita ya dengan doa tadi. Kalau itu kita ngalahkan setan itu tidak bisa, setan tidak bisa dikalahkan. Kita tidak bisa ngalahkan setan. Jin itu tidak bisa dikalahkan kita. Kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka melihat kita. Gimana mau menang? Ya kan? Mereka godanya siang malam. Satu-satunya supaya kita bisa lepas dari gangguan jin dan setan apa? Kita mohon perlindungan kepada Allah. Baru Allah akan melindungi kita dan menolong kita. Termasuk kita ini hari ini ditolong menuntut ilmu, baca Quran. Itu kan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ditolong Allah Subhanahu wa taala, enggak sholat, enggak baca Quran, kan begitu. Yang enggak sholat berapa banyak orang? Banyak. Yang hari-hari enggak baca Quran berapa banyak juga. Karena apa? Dia kalah dengan hawa nafsu, dengan setan. Ya kan? Tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira itu dulu ya. Insyaallah besok kita lanjutkan ayat yang selanjutnya 200 berapa? 9 ya. Ya, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.